어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Winda dengan NIM 122150054 dari Program Studi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera dari kelas RB. Kali ini saya akan menjawab soal UTS Paleontologi. Pertanyaan nomor 1 adalah terangkan dengan jelas arti istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah hipotype. Hipotype sendiri memiliki arti yaitu spesimen fosil untuk menjelaskan atau mengidentifikasikan spesies fosil yang sama. Ilustrasi yang saya dapat adalah ketika menemukan spesimen fosil yang baik representasinya dari suatu spesies, maka spesimen tersebut menjadi hipotype yang akan digunakan sebagai contoh rujukan untuk spesies tersebut. Istilah berikut yaitu adalah biokonois. Biokonois ini memiliki arti yaitu merujuk pada suatu komunitas organisme hidup yang ada di dalam suatu lingkungan geologis yang tertentu pada suatu waktu. Ilustrasi di dalam biokonois ini ada berbagai jenis seperti fosil hewan, fosil tumbuhan, dan juga mikroorganisme yang hidup bersama dalam ekosistem tertentu pada masa lalu. Yang ketiga yaitu adalah thanatokonois yang memiliki arti adalah organisme mati yang dimana sudah tertimbun di dalam suatu lingkungan dan ini melibatkan fosil organisme yang sudah mati lalu tertimbun. Istilah yang keempat adalah pergantian atau biasa disebut sebagai replacement dan ini memiliki arti sebagai di mana materi organik dari organisme ini mengalami pergantian oleh mineral yang mengendapkan di sekitarnya dan hasilnya fosil tersebut terbuat dari mineral dan mempertahankan bentuk asli pada organismenya. Contohnya seperti ini. Ada sebuah tulang hewan yang semulanya itu terbentuk dari bahan organik lalu mengalami pergantian oleh mineral seperti kalsit atau pirit. Kemudian hasilnya tulang itu menjadi fosil yang terbuat dari mineral tapi mempertahankan bentuk asli tulang tersebut. Istilah yang terakhir adalah rework fosil atau biasa kita sebut sebagai fosil ulang yang memiliki arti di mana fosil itu mengalami proses erosi atau transportasi terus kemudian dia terendapkan kembali dalam lingkungannya kemudian setelah itu berbeda dari tempat asalnya. Nah, contohnya adalah ketika kita menemukan sepotong kerangka fosil, kemudian memang sudah terbawa oleh aliran sungai dan terendapkan oleh ada beberapa faktor sedimen sungai yang lebih baru, dan kerangka itu menjadi fosil ulang karena telah mengalami perjalanan geologis sebelum terkubur. Soal yang kedua adalah jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Pertama ada permineralisasi yang dimana terjadi ketika mineral-mineralnya terlarut dalam air lalu fosil tersebut melalui permineralisasi memberikan informasi tentang komposisi kimia kepada lingkungan pada masa lalu. Yang kedua ada petrifikasi. Ini terjadi ketika jaringan organisme mengalami pergantian mineral secara keseluruhan dan fosil terbentuk melalui petrifikasi ini tersebut memberikan informasi tentang organisme yang telah berfosilisasi. Yang ketiga ada kompresi di mana terjadi ketika organismenya tertimbun oleh lapisan-lapisan sedimen yang tebal dan itu terbentuk melalui kompresi dan dapat memberikan juga informasi tentang bentuk dan struktur organisme yang telah berfosilisasi. Yang keempat ada pergantian yang dimana terjadi ketika jaringan organisme terurai lalu digantikan oleh mineral-mineral yang terlarut dalam air. Dan yang terakhir ada rekristalisasi di mana ini terjadi ketika mineral-mineral dalam organisme mengalami perubahan dalam struktur kristal. Pertanyaan nomor 3 adalah uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan juga umur absolut. Umur relatif sendiri memiliki arti adalah penempatan suatu stratigrafi relatif terhadap zaman-zaman geologi yang didasarkan pada fosil dalam skala waktu dalam tahap. Sedangkan pada umur absolut memiliki arti adalah umur yang ditunjukkan dengan suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif.
Pertanyaan nomor 4 yaitu uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bidang-bidang dalam geologi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil atau rekaman kehidupan organisme yang ada di masa lalu atau yang udah punah di masa lalu. Nah, hubungan dalam bidang-bidang di dalam geologi itu yang saya dapat mencakup ada petrologi, sedimentologi, dan juga stratigrafi. Yang pertama itu petrologi. Kenapa? Karena kerembukan bentukan dengan identifikasi organisme yang hidup pada waktu pembentukannya. Dan ini sangat punya hubungan lah kepada paleontologi. Kemudian yang kedua ada sedimentologi. Ini mengenai proses pengendapan sedimennya dengan berubah seiring berjalannya waktu. Dan ini juga sama, sangat berhubungan sekali dengan petrologi. Hubungannya yang ketiga adalah stratigrafi. Mengapa? Karena fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan itu menentukan usia relatif pada batuan tersebut. Soal yang terakhir, soal 5, yaitu mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan fosil planktonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik. Fosil planktonik adalah organisme yang hidup di dalam lautan dan mereka mempunyai siklus hidup yang relatif singkat dan berkembang biak secara masif. Kemudian juga fosil tersebut memiliki distribusi yang luas dan beberapa spesies memiliki catatan fosil yang terdokumentasi dengan baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa distribusinya yang luas ini karena membuat fosil planktonik itu sangat baik ya untuk digunakan penentuan umur batuan. Jadi ketika spesies fosil planktonik tertentu muncul atau punah dalam fosilnya, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi dalam periode tertentu. Sedangkan fosil bentonik memiliki arti di mana organisme yang hidup di dasar laut yang sudah terkubur di dalam sedimen atau laut dalam. Ini berkaitan sangat erat dengan lingkungan dasar laut seperti lumpur, kerikil, atau pasir juga. Fosil bentonik ini juga cenderung memiliki distribusi yang lebih terbatas dibandingkan fosil planktonik yang tadi karena mereka tuh terkait dengan lingkungan dasar laut yang lebih lokal. Oleh karena itu, fosil bentonik ini dapat memberikan informasi yang lebih terperinci, lebih detail tentang bagaimana lingkungan pengendapannya, juga dasar lautnya, kedalamannya, dan komposisi sedimen di tempat fosil tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.